Penangkapan telur ikan terbang menggunakan alat tangkap berbentuk rumpon yang lebih dikenal dengan nama bale-bale oleh nelayan Takalar. Kegiatan penangkapan ikan dan telur ikan terbang diawali dengan proses persiapan di darat dengan terlebih dahulu mengecek kesiapan kapal, mesin kapal dan alat tangkap yang akan digunakan. Kapal dan mesin kapal bila dinyatakan layak operasi. Selanjutnya dilakukan pemuatan bahan bakar, oli, bahan makanan, dan obat-obatan sesuai dengan rencana jumlah hari operasi penangkapan. Alat tangkap aturan. Iya, nggak lagi abus eh. Oh, pal. Ya, keadaan nelayan aturan yang ada di Sero. Ada beberapa kapal sudah siap, insya Allah sudah lebaran berangkat. Ini para nelayan lagi persiapan. Ini ya BBM daripada aturan yang kebutuhannya mencapai 2 ton lebih dalam satu kapal. Dan ini para ABK-nya. Pasukan abu-abu siap muncul. Kapal mulai bergerak dari pangkalan sekitar siang sampai dengan sore hari menuju lokasi penangkapan, fishing ground, yang direncanakan dengan waktu tempuh sekitar 12 jam. Ada 12 kapal. Tekolala, berarti.
Di dalam satu trip penangkapan, umumnya berkisar antara 20 sampai dengan 30 hari di laut termasuk waktu yang digunakan menuju dan kembali dari lokasi penangkapan ke tempat asal. Jumlah hari operasi penangkapan ini tidak bersifat mutlak, namun juga bergantung pada keberhasilan dalam menangkap telur ikan terbang. Penentuan lokasi di mana kegiatan penangkapan ikan dan telur ikan terbang akan dilakukan, diawali dengan melakukan pengamatan di sekitar perairan tersebut. Pengamatan di sekitar perairan itu misalnya dengan melihat kawanan burung laut, buih dan percikan air di permukaan, adanya beberapa rumput laut atau potongan kayu yang mengapung, serta adanya beberapa ikan terbang yang loncat atau terbang di atas permukaan laut. Jika jumlah ikan terbang yang loncat atau terbang di atas permukaan laut banyak dan cenderung mengikuti arah vertikal, menunjukkan adanya kawanan ikan terbang di dalam perairan itu dalam jumlah banyak. Tanda-tanda seperti ini banyak dimanfaatkan oleh nelayan setempat dalam memperkirakan lokasi ikan terbang yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi penangkapan. Kegiatan penangkapan dilakukan pada esok harinya menjelang sore hari. Penangkapan telur ikan terbang dimulai dengan mengikat satu persatu alat tangkap bubu, rakit pada tali utama. Kemudian melepas alat tangkap tersebut setting secara teratur ke dalam perairan. Jumlah alat tangkap yang dioperasikan dibagi dalam dua rangkaian. Satu rangkaian di bagian buritan kapal dan satu rangkaian lagi di bagian haluan kapal. Setelah semua alat tangkap telah berada di dalam air, tali utama dibiarkan hanyut bersama dengan alat tangkap sampai sekitar 50 meter dari kapal. Bicara mo kan nanti nanya nih kapal nawan nih. Yan ang barang-barang na eh. Ano eh? Iyo eh.
Rangkaian alat tangkap ini dibiarkan di dalam air dan hanyut selama 1 malam, dan besok paginya alat tangkap tersebut mulai diangkat kembali. Pengangkatan alat tangkap dilakukan secara teratur dan hati-hati, sehingga telur ikan terbang yang melekat pada dedaunan yang dipasang pada rangka alat tangkap itu tidak terlepas. Oh Yogi, ada telur nih. Oh Yogi, ada. Halo bro. Welcome to my Are, Fitri Aninda, Santiga. Are. Duga. Are. Lu kasih tokas apa ya? Aro, talo. Artala ya anu. Asara rompo bandre. Tapi ya sukru ni rompo apa kan ro? Sini rompo. Ya lawan begini. Pembalaran dunia bayar ini lalan dari kapal kerja. Kayak ada lain aja. Kalau kenapa para minta diceritain telepon. Semuanya ya mau tanya. Jika jumlah hasil tangkapan telur ikan terbang yang diperoleh cukup banyak, rangkaian alat tangkap tersebut dihanyutkan kembali setelah semua hasil tangkapannya diambil untuk kegiatan penangkapan hari berikutnya. Sebaliknya bila jumlah hasil tangkapan dianggap kurang memuaskan, selanjutnya kapal bergerak berpindah untuk mencari lokasi penangkapan yang lain. Jika dalam kegiatan penangkapan yang dilakukan selama beberapa hari berturut-turut, berhasil menangkap telur ikan terbang dalam jumlah yang cukup sesuai dengan perhitungan jumlah hasil tangkapan yang minimal diperoleh, kapal dapat bergerak kembali menuju tempat asal.
Bila kegiatan penangkapan yang telah dilakukan belum berhasil menangkap telur ikan terbang dalam jumlah yang cukup, maka kegiatan penangkapan tetap dilanjutkan pada hari berikutnya, kecuali bila persediaan bahan bakar dan makanan telah menipis. Untuk kegiatan penangkapan ikan terbang, dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu, kegiatan penangkapan yang bersifat harian dan kegiatan penangkapan yang dilakukan dengan trip panjang. Perbedaan antara kegiatan penangkapan ikan terbang yang dilakukan dengan trip harian dan trip panjang, yakni selain pada jumlah hari operasi penangkapannya, juga pada ukuran armada penangkapan yang digunakan. Dengan menggunakan kapal penangkapan ikan yang lebih besar, dapat menjelajahi wilayah perairan yang lebih jauh dan dengan waktu di laut yang lebih lama. Ujung bulu guys. Ya, ke belakang. Otak kali kan. Ujung guys. Lihat ini. Sampai-sampai ada lantainya yang warna kuning. Ke belakang. Di belakang. Otak kali kan.